Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Alivia. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Alivia Waidona. Saya merupakan salah satu interview LPDP. Saat ini saya akan mewawancarai Saudari Golda Rani Saragi, program dokter luar negeri beasiswa reguler dengan tujuan studi University of Oxford, program studi Nuffield Department of Clinical Neuroscience. Lalu selanjutnya ada University of Oxford, prodi yang sama juga ya, prodi Nuffield Department of Medicine. Lalu ada Imperial College London dalam program studi Faculty of Medicine, Department of Brain Science. Oke. Mungkin sekian perkenalan singkat dari saya. Silakan Mbak Golda untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak LPDP yang telah mempersilahkan saya hingga sampai pada seleksi substansi ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Golda Rani Saragi, saya bisa dipanggil Golda. Saat ini saya adalah seorang asisten riset di Universitas Gadjah Mada dan juga adalah seorang dokter hewan praktisi paruh waktu. Untuk background pendidikan saya lulus S1 dan profesi dokter hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM atau FKH UGM. Kemudian saya juga melanjutkan studi master saya di FKH UGM dengan penjurusan atau peminatan bioscience. Kemudian alasan saya untuk mendaftar beasiswa LPDP adalah karena saya ingin melanjutkan studi ke jenjang di universitas yang telah saya daftarkan di pendaftaran beasiswa ini untuk melakukan research mengenai terapi Alzheimer menggunakan obat dari Secretom sebagai obat yang berasal dari Indonesia. Seperti itu, Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan saya Mbak, kenapa Mbak ini kan agak lintas jurusan ya, saya lihat itu kan awalnya dari kedokteran hewan, lalu yang kedua waktu S2 itu sains veteriner. Lalu kenapa Anda tertarik tiba-tiba ke clinical neuroscience? Baik, untuk dari background pendidikan saya sendiri, ketika saya menempuh studi S2, sebenarnya background research yang akan saya lakukan ini sejalan dengan research yang telah saya lakukan untuk penelitian tesis saya, di mana penelitian tesis saya juga sama topiknya, yaitu saya sedang mengembangkan terapi Alzheimer dari Secretom. Eh, Perbedaannya adalah untuk riset saya di tesis yang kemarin adalah saya hanya melakukan pengujian secara in vitro atau menggunakan sel lain saja. Maka dari itu untuk studi S3 saya berminat untuk mengembangkannya dengan pengujian-pengujian lebih lanjut. Kemudian dari sisi tanda kutip lintas jurusan, menurut saya mungkin saya tidak 100% lintas jurusan karena saya juga masih memiliki keterkaitan dengan background kedokteran hewan saya, di mana terapi Alzheimer dari sekrotom ini akan diambil dari umbilikal atau tali pusar sapi. Seperti itu, Ibu Alivia. Baik. Lalu eh, kalau bisa jujur saya tuh kan memang orang awam ya Mbak di bidang yang tidak selaras dengan Anda itu. Bisa jelaskan neuroscience itu seperti apa Mbak secara singkat? Baik, Ibu. Secara singkatnya, jadi terapi yang ingin saya kembangkan ini adalah untuk penyakit Alzheimer, di mana penyakit Alzheimer adalah kerusakan di sistem saraf pusat atau secara gampangnya kita katakan di bagian otak. Nah, maka dari itu saya ingin mendaftar ke jurusan neuroscience, di mana neuroscience sendiri adalah departemen yang memang fokus pada ilmu-ilmu atau studi-studi tentang pengembangan di dunia kesehatan, maaf, tentang dunia kesehatan atau pengembangan khususnya di bagian otak. Seperti itu, Ibu. Baik, lalu selanjutnya bisa dijelaskan Mbak kenapa Mbak ini memilih the University of Oxford dan Imperial College London? Baik, Ibu. Setelah saya mencari-cari universitas tujuan, alasan saya memilih University of Oxford dan Imperial College London, selain dari memang ranking dan reputasinya yang sudah tidak kita ragukan lagi, adalah um, Oxford dan Imperial sama-sama memiliki departemen atau organisasi yang
Memang tujuannya adalah untuk mengembangkan terapi-terapi terbaru di bidang Alzheimer atau penyakit dengan demensia lainnya, di mana demensia adalah salah satu gejala dari Alzheimer yang sering mungkin kita lihat terjadi di masyarakat lansia seperti pikun, kemudian gangguan koordinasi fisikal seperti itu. Contohnya adalah di Newfield Department ini sendiri, mereka memiliki organisasi di Oxford yang bernama STEM Bank, di mana di dalam STEM Bank ini merupakan gabungan dari institusi-institusi di Eropa, kemudian juga bekerja sama dengan instansi-instansi farma atau farmasi di Eropa juga. Kemudian untuk Imperial sendiri juga sama, mereka memiliki organisasi yang bernama UKDRI, atau United Kingdom Dementia Research Institute. Maka dari itu, dari kedua organisasi ini saya mengharapkan saya bisa terpapar banyak oleh ilmu-ilmu dari supervisor saya nantinya, dan juga harapannya saya bisa menjalin kerjasama dengan orang-orang yang juga ingin mengembangkan di bidang yang sama dengan saya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Bisa dilanjutkan, Mbak, tentang bisa ditekan juga sedikit aja tentang proposal penelitian nanti yang akan Mbak teliti ya ke depannya secara singkat, silakan. Baik, untuk proposal penelitian saya membagi menjadi 3 tahun karena untuk di University of Oxford sendiri yang merupakan pilihan pertama saya, durasi studi paling sebentar adalah 3 tahun. Untuk tahun pertama, saya ingin kembali melanjutkan pengujian sekretom ini secara in vitro, yaitu bisa menggunakan sel line. Saya bisa menggunakan sel line yang berbeda dari sel line yang telah saya gunakan sebelumnya pada saat saya tesis S2, dan kemudian saya bisa mengembangkan pengujian-pengujian lain untuk melihat um, potensi atau karakterisasi dari si Bufex-CM atau sekretom yang akan saya gunakan ini. Kemudian saya juga bisa menggunakan profiling metabolit atau asam amino apa yang terkandung di dalam sana menggunakan metode yang bernama LC-MS atau HRMS. Kemudian harapannya di tahun kedua saya bisa uh, melanjutkan penelitian ke pengujian in vivo atau ke pengujian ke makhluk hidup. Biasanya saya bisa menggunakan seperti tikus, mencit, atau kali ini saya harap saya bisa menggunakan ikan zebra, di mana ikan zebra sebagai model dari penelitian ini, khususnya di tempat saya sekarang di UGM itu masih belum banyak, atau sepertinya memang masih belum ada. Di Jogja sendiri setahu saya masih ada satu sepertinya di UII. Maka dari itu saya ingin melakukan penelitian dengan pengujian dengan ikan zebra ini di University of Oxford, karena saya rasa fasilitas di sana lebih memadai untuk mendukung penelitian saya. Kemudian untuk di tahun ketiga atau tahun terakhir, harapannya saya bisa kembali melanjutkan penelitian in vivo ini dengan banyak parameter lainnya, seperti untuk melihat mekanisme kerja obat tersebut di dalam hewan model tersebut. Kemudian saya bisa melakukan converting dosis baik ke manusia. Kemudian tentu saja pada akhirnya saya berharap bisa menyelesaikan disertasi serta publikasi saya. Seperti itu, Ibu. Oke, pertanyaan saya yang pertama, Mbak. Bisa jelaskan bagaimana cara Anda untuk memvalidasi dari penelitian Anda? Maaf, Ibu, izin mengkonfirmasi, yang dimaksud dengan memvalidasi adalah untuk menentukan apakah hasil saya benar, seperti itu, Ibu. Iya, betul. Baik, untuk memvalidasi hasil tentu saja saya perlu mencari banyak sekali referensi-referensi yang tentunya akan saya dapatkan dari jurnal-jurnal internasional yang sudah bereputasi. Saya tahu bahwa pengembangan terapi Alzheimer menggunakan sekretom dari tali pusar sapi ini belum ada yang melakukan selain dari grup riset saya di Universitas Gadjah Mada. Maka dari itu memang referensi-referensi yang serupa pasti sangat terbatas. Tapi sepertinya hal ini tidak membuat saya tidak membuat sebuah
tidak membuat riset saya menjadi sulit karena saya yakin sebenarnya referensi tentang terapi sekretom dari sumber-sumber lain itu sangat banyak dan saya bisa menjadikan acuan dan juga perbandingan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Bisa diceritakan kira-kira apa pembeda riset Anda dengan riset-riset yang sudah ada pada sebelumnya? Baik, Ibu. Tentunya yang pertama adalah novelty dari riset yang akan saya kembangkan, yaitu sekretom dari tali pusar sapi. Dari studi literatur yang telah saya lakukan dari sejak saya S2, grup riset saya pun juga tahu bahwa terapi Alzheimer menggunakan sekretom ini memang sudah banyak dilakukan, tetapi biasanya masih menggunakan sumber-sumber yang berasal dari manusia. Contohnya, mungkin yang paling dekat yaitu umbilical atau tali pusar dari bayi atau dari manusia. Jadi memang em, pengembangan terapi sekretom dari umbilical sapi ini baru dikembangkan di grup riset saya sendiri. Maka dari itu hal ini merupakan satu-satunya pembeda dari riset-riset tentang terapi Alzheimer yang sudah ada. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, Mbak. Setelah Anda lulus menjadi PhD in Neuroscience di Oxford, kira-kira saat Anda kembali, nanti Anda akan berkontribusi seperti apa? Baik, Ibu. Untuk kontribusi saya sendiri, yang pertama dari segi karir, saya memang sejak S1 sudah bercita-cita menjadi tenaga pendidik atau seorang dosen, dan saya memang berencana setelah lulus PhD ingin kembali ke alma mater saya, yaitu FKH UGM. Menurut saya, dengan menjadi seorang dosen, maka saya bisa berkontribusi tentunya melalui Tridharma pendidikan, yaitu yang pertama menjadi pengajar. Saya memang ingin sekali memajukan generasi-generasi Indonesia selanjutnya untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia di generasi selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang tentunya sebagai seorang peneliti atau sebagai researcher, saya ingin terus mengembangkan peneliti-peneliti dosen dan tentunya tidak hanya sekedar meneliti, saya ingin terus aktif menulis publikasi-publikasi dengan taraf internasional. Kemudian juga aktif mengikuti konferensi untuk berbagi ilmu saya kepada kolega-kolega dosen dan juga saintis. Kemudian tentunya dengan melakukan pengabdian-pengabdian yang akan saya lakukan di instansi pendidikan saya. Kemudian untuk kontribusi nyata sendiri dari hasil penelitian PhD saya, yaitu memang saya ingin mengembangkan terapi sekretom ini sebagai pada akhirnya menjadi sebuah obat yang memang dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Saya sadar bahwa proses pengembangan obat ini dari penelitian sampai nantinya benar-benar bisa digunakan secara praktis membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu saya harap dengan posisi saya sebagai tenaga pengajar nantinya saya bisa mempermudah kolaborasi dengan instansi pendidikan, baik tidak hanya dengan UGM maupun instansi pendidikan lain, kemudian ke industri, kemudian dan juga untuk pemerintah sampai akhirnya nanti kami sama-sama bisa mengembangkan sekretom ini menjadi sebuah obat yang ready to use atau bisa digunakan oleh penderita Alzheimer. Begitu, Ibu. Oke, baik. Lalu selanjutnya, Mbak, akan banyak dosen ya Mbak nanti di Indonesia itu, terutama dosen dari kedokteran hewan. Selanjutnya akan menjadi dosen seperti apa nanti Anda? Maksudnya apa pembeda Anda dengan dosen-dosen yang lain? Baik, Ibu. Pembeda saya mungkin dengan kandidat dosen yang lain adalah pengalaman saya sebagai research assistant. Jadi saya sudah menggeluti dunia riset sebagai asisten ini sejak tahun 2018. Jadi saya sudah memahami bagaimana alur-alur dan juga bagaimana memposisikan diri saya di sebuah grup riset. Jadi saya sudah pernah menjadi ibaratnya junior atau yang paling muda, bahkan hingga saat ini saya sudah dipercaya oleh supervisor saya untuk menghandle satu proyek sendiri. Kemudian selain dari teknis hands-on di lab sendiri, saya juga sudah dilatih oleh supervisor saya bagaimana caranya menghandle
flow keuangan di grup riset kami, kemudian bagaimana membuat proposal research dan juga rancangan anggaran biaya atau RAB ketika kita harus berkompetisi dengan dosen-dosen lain untuk memenangkan grant-grant atau hibah penelitian. Maka dari situ saya rasa saya sudah memiliki pengalaman dan kepercayaan diri, sehingga saya sudah menjadi dosen, saya yakin bahwa saya sudah bisa menjadi group leader, tidak hanya untuk membimbing para mahasiswa-mahasiswa, namun juga saya sudah tahu bagaimana teknis-teknis cara mendapatkan grant-grant hibah untuk meneruskan penelitian saya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Mbak, eh apabila di gelombang kedua LPDP ini Mbak Golda dinyatakan tidak terima sebagai awardee, lalu apa yang selanjutnya Mbak akan lakukan? Baik, Ibu, apabila memang pada batch 2 ini saya belum menjadi award di LPDP, tentunya saya tidak akan menyerah. Hal pertama yang akan saya lakukan pastinya adalah mengevaluasi diri, baik itu terkait dari dokumen-dokumen yang saya kirimkan, maupun juga interview saya hari ini, saya akan terus mengevaluasi dan mencari titik kekurangan atau titik kelemahan saya. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah berkonsultasi baik kepada supervisor saya atau orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dari saya untuk juga membantu saya membenahi diri sehingga harapannya tentu saja di batch 1 tahun depan saya akan mendaftarkan kembali tentunya dengan persiapan yang lebih matang sehingga harapannya saya sudah pada saat saya mendaftar kembali saya sudah lebih layak untuk menjadi award di LPDP. Seperti itu, Ibu. Baik, selanjutnya Mbak, mungkin sebelum kita menutup sesi pada siang hari ini, Mbak Golda bisa me- eh, menyampaikan last statement-nya. Silakan Mbak Golda. Baik, terima kasih. Apabila saya diterima menjadi award di LPDP, saya akan berusaha memberikan kontribusi nyata lewat research area saya, yaitu saya ingin sekali membuat suatu inovasi berupa terapi atau obat baru Alzheimer untuk menyembuhkan para penderita Alzheimer baik yang ada di Indonesia. Kemudian dari novelty dari terapi ini sendiri, saya harap juga dapat menjadi sebuah keunikan sehingga Indonesia juga mampu memproduksi obat dari dalam negeri sendiri sehingga kita di masa depan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap obat-obatan dari luar negeri. Sekian kontribusi yang saya harap dapat saya berikan kepada Indonesia. Maka dari itu saya memiliki besar harapan untuk bisa diterima menjadi bagian dari keluarga LPDP. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Jadi tadi Mbak untuk sesi wawancara LPDP-nya, mungkin tadi itu merupakan gambaran bagaimana LPDP, seleksi LPDP untuk program doktor ya Mbak. Nanti akan dibedah lebih dalam soal proposal yang Mbak ajukan seperti itu. Lalu bagaimana nanti kesiapan studinya Mbak selama di sana seperti itu. Kalau boleh tahu nanti di Oxford berapa tahun ya Mbak? Itu minimalnya 3 tahun sih, Mbak. Dia bisa 3 sampai 4 tahun. Iya iya. Oke, karena itu mungkin nanti bisa disampaikan juga bagaimana Mbak akan menyiapkan dirinya agar lulus selama 3 tahun ya Mbak. Ya, agar Ya, lulus tepat waktu itu seperti apa? sebenarnya sih saya sendiri mungkin apa ya, mungkin merasa kalau 3 tahun itu mungkin pasti berat ya Betul. dibandingkan dengan 4 tahun normalnya. Tapi ya Ya, belum saya dilakuin. sebenarnya ingin menjualnya itu ini sih Mbak, kayak kalau saya bisa selesai lebih cepat berarti saya bisa pulang lebih cepat dan ya berkontribusi lebih cepat seperti itu. Saya juga gitu kok Mbak, awal-awalnya juga aduh kayaknya nggak visible deh kalau ngikutin kurikulum apa kurikulum universitas. Karena ada beberapa universitas tuh Mbak kayak NTU itu dia itu 2 tahun PhD. Aduh, jadi jadi di surat pernyataan beasiswanya itu jadi ada LOG, Letter of Guarantee-nya LPDP itu cuma berlaku 2 tahun. Jadi diperpanjang terus kayak gitu. Agak susah sih. Tapi ya
seenggaknya bisa jadi motivasi ya buat kita semoga cepat selesai gitu. Amin, Mbak. Ya, sekolah itu kan walaupun kita passion ya buat sekolah, sekolah terus itu kadang kita juga ada bosannya dan pengen-pengen cepet cepet selesai juga gitu. Bener, Mbak. Aja gitu. Pasti ya kayak gitu sih, Mbak.